Halo. Selamat pagi adik-adik. Selamat bertemu kembali di ibadah anak pada pagi hari ini. Hari ini saya ditemani oleh Pak Yanuar, Mas Edi, dan nanti firman Tuhan akan disampaikan oleh Mbak Yuna. Oh iya, saya belum mengenalkan nama saya. Nama saya Bu Edi. Nah, gimana Mas Edi? Kabar hari ini? Luar biasa Mbak Eni. Mbak Eni sehat? Puji Tuhan, sehat. Ya, kami yakin di rumah adik-adik juga dalam kondisi yang sehat, penuh sukacita dan tetap luar biasa. Oke, kita mau angkat pujian. Senyum dari muka gembira ya. Meskipun sudah lama kita tidak bertemu, tetapi kita tetap bergembira. Amin. Ya, karena kita bertemunya dalam dalam ibadah online. Ya. Sabar dulu ya adik-adik, bisa secara offline. Oke. Kita mau angkat pujian senyum dan bergembira. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas berkat-Mu dalam kehidupan kami ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu di pagi hari ini. Kami boleh bangun dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan tubuh yang lengkap. Terima kasih Tuhan karena kami akan mulai ibadah ini yang Kau tuntun dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oh ya Mbak, ini kita tema hari ini apa Mbak? Tema hari ini yaitu kemarahan, keramahan. Betul banget. Pernah enggak ya Mas Edi marah ya? Pernah lah. Pernah ya. Kenapa? Ya kadang sama teman nggak cocok. Tidak pas ya biasanya ya. Akibatnya menjadi marah. Ya. Kalau ramah sering nggak? Harus ya. Tadi aja waktu mau berangkat mesti ketemu tetangga juga. Kenapa enggak? Ini apa? Iya, kenapa? Itu juga contoh dari keramahan ya. Nanti kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bu Irma dari kitab Bilangan pasal 21 ayat yang ke-4 sampai yang ke-9. Untuk firman-nya nanti akan dibacakan oleh Dek. Adik-adik bisa di rumah bisa mempersiapkan Alkitabnya. Kita akan kasih pujian apa Mbak? Sebelum kita mempersiapkan Alkitab. Ya. Persiapan Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku
bertemu kembali di dalam acara ibadah minggu, sekolah minggu ya adik-adik. Hari ini Minggu 14 Maret 2021. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini bercerita tentang Nabi Musa dan bangsa Israel yang kita akan baca bersama-sama dari Bilangan 21 ayat 4 sampai 9. Nah, firman Tuhan ini akan dibaca oleh adik kita, Jessie. Bacaan diambil dari Bilangan 21 ayat 4 sampai 9. Beginilah bunyinya. Ular tembaga. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah laut terberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gunung ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memungut mereka, sehingga banyak orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini pada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpangut jika ia melihatnya akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipangut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, tadi kita sudah mendengar dan membaca firman Tuhan dari Bilangan 21. Nah, di situ menceritakan tentang bangsa Arad ya, yang berperang melawan bangsa Israel. Nah, bangsa Israel karena memohon pertolongan kepada Tuhan, sehingga Tuhan mendengar permohonan dan doa mereka, akhirnya bangsa Israel menang atas bangsa Arad. Nah, mereka mendapatkan kemenangan yang penuh gemilang, ya. Nah, sehingga membuat bangsa Israel ini menjadi senang dan sukacita. Namun di dalam perjalanan pulang, mereka harus mengintari jalur yang sangat panjang. Jalannya berliku-liku dan sangat jauh, membuat bangsa Israel ini menjadi sedih, menjadi marah, ya, dan tidak suka karena selama mereka keluar dari Mesir, mereka itu selalu mengeluh, ya, karena dalam perjalanan mereka menuju padang gurun itu mereka harus kekurangan makanan, ya. Mereka itu senang sekali makan roti, adik-adik. Kemudian mereka juga kalau haus ingin minum air. Namun karena itu di padang gurun, ya, susah mendapat air dan juga susah mendapat roti. Tetapi Tuhan Allah mengirimkan makanan, yaitu mana. Nah, makanan mana ini adalah makanan yang hambar, sehingga mereka bersungut-sungut. Mereka merasa muak dengan makanan hambar itu. Lalu mereka bersungut-sungut, ya, mengatakan kepada Nabi
Musa bahwa mereka sudah capek dan marah-marah, bersungut-sungut pokoknya kepada Nabi Musa serta juga kepada Tuhan Allah. Padahal kalau mereka pikir Tuhan Allah itu selalu menolong mereka, selalu menyertai mereka dalam segala hal, ya. Tetapi bangsa Israel ini memang orangnya selalu mudi perasaannya, ya. Mudi itu selalu terbawa suasana. Kadang kalau mereka mendapatkan sesuatu yang baik, mereka bisa bahagia, mereka bisa senang. Tetapi kalau mereka mendapatkan masalah, ya, kelaparan atau peperangan atau kecapean, mereka bersungut-sungut dan marah kepada Tuhan. Nah, karena bangsa Israel ini selalu bersungut-sungut dan marah kepada Tuhan dan Nabi Musa, maka Tuhan mempunyai cara sendiri untuk menghukum dan mendidik bangsa Israel. Lalu Tuhan mengirimkan ular tedung. Ular tedung ini yang memagut bangsa Israel yang tidak percaya kepada Tuhan, yang suka bersungut-sungut. Nah, kalau dipagut ular tedung itu, mereka akan binasa. Dan akhirnya bangsa Israel itu menyadari akan kesalahannya, adik-adik. Lalu mereka bilang kepada Nabi Musa, "Tolonglah Musa, berdoalah kepada Tuhan agar kami diselamatkan. Kami sudah melawan Allah, kami sudah berbuat dosa kepada Allah." Lalu Tuhan mendengar permohonan mereka, sehingga Musa disuruh Allah untuk membuat patung ular tedung dari tembaga. Kemudian dibuatlah oleh Musa patung ular tedung dan dinaikkan di tiang, ditaruh di tiang. Apabila bangsa Israel ketika dipagut oleh ular tedung, namun dia melihat patung ular tedung tersebut, mereka akan selamat. Dan mereka juga harus percaya kepada Tuhan, kalau Tuhan yang akan menyelamatkan mereka. Sehingga jika mereka melihat ular tedung itu, mereka tidak akan binasa. Nah, adik-adik, dari pelajaran ini dapat kita lihat, ya, bahwa anak-anak sekolah minggu, kita semua anak-anak yang percaya kepada Tuhan, jangan membuat kecewa atau hati sedih Tuhan kita. Kita harus selalu menyenangkan hati Tuhan, ya. Kita harus belajar sabar, ya, meneladani sikap Tuhan kita, Tuhan Yesus, dan juga meneladani sikap Nabi Musa yang penuh sabar, ya. Jadi adik-adik, ya, semua, Bu Irma juga, supaya kita jangan bersungut-sungut, jangan sering-sering marah, ya, jangan. Tetapi kita ganti sifat yang tidak baik itu, sifat yang jelek itu, diganti dengan sikap yang ramah. Jadi kalau marah itu dibalik katanya menjadi ramah, ya. Kita harus bersikap ramah kepada semua orang, bersikap sopan, ya, dan juga saling menyapa. Jadi ada 3S, ya adik-adik: senyum, sapa, dan sopan. Serta kita juga suka membantu, ya, suka membantu teman-teman, orang tua atau siapa saja dengan hati yang tulus. Nah, demikian adik-adik firman Tuhan pada pagi hari ini. Jadi kita semua
diminta oleh Tuhan Yesus ya. Dan siapa saja adalah kita harus bersikap ramah karena Tuhan sangat sabar dan tetap ramah dalam menghadapi bangsa Israel yang mudah marah-marah. Nah, adik-adik mau kan menjadi orang yang ramah? Pasti mau ya adik-adik. Semangat untuk kita berbuat baik kepada siapa saja. Selalu senyum, selalu menyapa, dan selalu sopan kepada semua orang. Nah adik-adik, demikian cerita Alkitab pada kesempatan pagi hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, gimana adik-adik tadi firmannya? Ya, tentang keramahan Melawan kemarahan. Nah, harapan kami adik-adik jangan milih yang marah ya, tapi tetap ramahnya. ya yang kita teladani, kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Caranya sederhana saja. Kalau kita ketemu dengan teman kita atau bapak ibu guru kita atau kakak-kakak kita, kita bisa tersenyum, menyapa, ya mas, dengan sopan. Betul. Nah, itu sudah menunjukkan keramahan. Ya, tapi kalau kemarahan itu menjadikan kita menjadi bukan kita tidak enak. Misalnya saya dengan Mas Edi marah, padahal saya mau melakukan sesuatu tapi tidak kuat, tidak bisa. Saya mau minta tolong bukan jadi sungkan, ya kan mas? Tapi kalau kita ramah, kita enak saja kita minta tolong ya. Kita tinggal bilang, mas, ayo aku bantu ini. Nanti mesti, ya mesti gitu. Ya. Tapi kalau marah, waduh, mau sana aja sudah enak ibu gitu ya. Sudah enak ya. Nah, ya kita harus belajar ramah dengan siapapun ya. Dan kita juga ingat ya dengan itu loh, ada 3S itu loh mas. Senyum, sapa, sopan. Ya itu ada ya kadang di kalau kita mau masuk rumah itu biasanya di depan pintu juga ada seperti itu. Ya, itu adik-adik firmannya tadi yang disampaikan oleh Ibu Irma. Adik kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan untuk persembahan. Ini persembahannya gimana Mbak ini mengumpulkannya? Persembahannya dikumpulkan bisa melalui kakak-kakak di wilayahnya masing-masing atau diantar ke gereja. Gereja. Atau dititipkan ke bapak ibu kakaknya yang berangkat ke gereja hari Minggu. Nah, kita mau berpersembahan ya mas ya. Kita iringi dengan lagu Bawa Persembahan. Dengan
mau doa syafaat, doa penutup sekaligus nanti doa untuk persembahan. Oke, untuk doa rawat nanti oleh Dik Wilson. Dik Wilson. Oke adik-adik, kita siapkan hati kita untuk Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berkata dalam kerajaan surga yang mulia, Tuhan kami mengucapkan terima kasih kalau pada saat ini Tuhan telah memberikan kami firman. Kiranya firman itu dapat menjadikan pedoman kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, apabila di dalam kami mendengarkan firman-Mu banyak terselip dosa dan kesalahan kami, kiranya Tuhan ampuni. Tuhan, sebagai rasa syukur kami pada saat ini, kami membawa persembahan yang adalah sebagian dari berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Kiranya persembahan ini Tuhan sucikan dan Tuhan berkati. Kami juga teringat kepada kakak-kakak kami yang mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan berikan kebijaksanaan agar dapat mempergunakan persembahan ini dengan baik dan sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, kalau sebentar lagi kami akan mengakhiri kebagian ini, kiranya Tuhan berkati perjalanan kami dari tempat ini sampai di rumah kami dan mampukan kami untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, banyak sekali dosa dan kesalahan kami, kiranya Tuhan ampuni. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam surga, Tuhan kami yang mulia, Tuhan kami yang baik. Tuhan, pada saat ini kami mengucap syukur atas berkat Tuhan yang tiada habisnya di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, ampunilah kesalahan kami, ampunilah kesalahan kedua orang tua kami, maupun yang kami sengaja ataupun tidak kami sengaja. Tuhan, berilah kesehatan untuk orang tua kami, keluarga kami, dan teman-teman kami. Tuhan, kami mohon berkati kami dalam sekolah kami. Jadikanlah kami anak garam dan terang dunia. Tuhan, kami berdoa untuk gereja Kristen Jawa Pakem ini. Berkatilah gereja ini Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk kesembuhan bumi ini. Kiranya Tuhan pulihkan keadaan bumi ini menjadi lebih baik. Hilangkan corona ini Tuhan, supaya orang tua kami bisa bekerja dengan baik. Dan kami bisa masuk sekolah seperti biasa. Doa yang tidak sempurna ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih teman-teman. Dadah. ya kita mau melakukan pengakuan berhasil. Ya, dan di rumah bangkit berdiri ya. Dan sikap yang sempurna, suaranya yang lantang. Ya, 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Kelak akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan darah kudus, pengampunan dosa, pernikahan daging, dan hidup yang kekal. Kita akhiri dengan menyanyikan lagu Kasih. Pasti
5M. Apa aja itu Mbak ini? Memakai masker, Memakai masker, mencuci tangan, mencuci tangan, menjaga jarak, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, menjauhi kerumunan, dan apa Mas Edi? ya tetap di rumah dulu. Jangan keluar-keluar dulu ya, penting banget. Oke, Ya. siap. Sampai ketemu minggu depan. Dah.